ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Itu satu manajemen kalian mendolimi diri kalian waqatilul musyrikin kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nashkuruhu ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak kita melihat, banyak kita mendengar dan bahkan merasakan. Tapi apapun itu, dalam rangka kita tidak kemudian menjadi orang yang menginginkan apa-apa yang diperoleh orang lain secara tidak syah, atau mungkin agar hati kita tetap senantiasa bersih, maka ada beberapa tips dalam rangka untuk menghindari penyakit hati. Sebenarnya kategori penyakit hati ini begitu banyak. Salah satu di antara penyakit hati itu namanya hasud, penyakit dengki, penyakit iri. Bagaimana kita menghindari penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati ini? Yang pertama tentu saja adalah kita pandai mensyukuri karunia apapun, sebesar apapun yang diberikan oleh Allah. Karena dengan rasa syukur kepada Allah yang senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita, kita akan terhindar dari ketamaan, terhindar dari perilaku rakus yang tidak pernah merasa puas atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit hati itu, hendaklah kita senantiasa membaca kitabullah, bertilawah Al-Quran, memahami isi kandungannya. Tidak sekedar membaca, tapi bagaimana kita bisa memahami isi kandungannya, sehingga kita dengan membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya itu, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga adalah senantiasa berzikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Karena dengan senantiasa ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram, sehingga tidak menoleh kanan kiri apa yang diperoleh tetangga kita, sahabat kita. Bahkan lebih parahnya lagi adalah ketika penyakit hati yang namanya hasud ini sudah menghinggapi hati manusia. Sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam sabdanya, peliharalah dirimu, takutlah olehmu tentang sifat hasud. Kenapa sifat hasud harus dihindari? Kata Nabi, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Karena orang yang memiliki sifat hasud, memiliki rasa iri, dengki di dalam hati, maka amal-amal kebaikannya, pahala amal solehnya akan terhapus sebagaimana kayu bakar dilalap api. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya
Sifat hasud yang sangat bahaya, satu di antara sekian penyakit hati ini harus senantiasa kita hindari. Bagaimana kalau kita melihat ada tetangga yang memiliki karunia lebih besar daripada kita, kita ikut bersyukur, alhamdulillah. Semoga karunia itu akan melebar juga kepada kami. Mudah-mudahan nikmat yang diterima saudaraku, Allah berkenan juga menerimakan kepada kami, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak akan ada hati yang merasa iri, merasa dengki. Bagaimana penyakit iri ini? Adalah rasa tidak suka di dalam hati ketika ada saudaranya mendapatkan kenikmatan. Apalagi dengan iri dan sekaligus dengki. Hatinya tidak rela ketika saudaranya itu memperoleh nikmat dan ia menginginkan nikmat pemberian Allah itu berpindah kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.